Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kali ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan berdoa dulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja saya sampaikan tujuan belajar yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik nanti diharapkan bisa menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua, adik-adik diharapkan mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan atau jogging, latihan interval, atau permainan reaksi. Yang ketiga, melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik. Dan yang terakhir, mempraktikkan latihan lari bolak-balik dalam jarak 5-8 meter sebanyak 8 kali, lompat tali secara berkelompok, lari mengelilingi lapangan, latihan interval dengan disiplin, serta permainan reaksi secara sportif. Sekarang, ayo merasakan detak jantung kita. Caranya bisa adik-adik lihat. Bisa dilihat di layar, bisa menggunakan 2 jari tangan yang ditempelkan di pergelangan tangan. Caranya agak sedikit ditekan dan rasakan pasti ada denyut jantung yang melewati nadi atau pembuluh darah. Nah, sekarang adik-adik coba untuk melakukannya. Baik, selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu dengan menyentuh bagian tubuh yang berada di bawah telinga atau rahang. Bisa lihat di gambar adik-adik, lalu dijawab apakah bisa atau tidak merasakan detak jantungnya. Anak-anak perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama umur atau usia. Nah, jadi daya tahan jantung ini dilihat dari segi umur atau usia itu pun berbeda. Bisa dilihat di gambar, tentu anak-anak yang paling kecil daya tahan jantungnya berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa atau berusia lanjut. Nah, yang kedua yaitu jenis kelamin, yaitu anak laki-laki jelas berbeda dengan anak perempuan. Yang ketiga yaitu keturunan, yaitu bisa berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu latihan dan aktivitas fisik. Semakin rutin atau sering dalam adik-adik melakukan aktivitas fisik, itu akan meningkatkan daya tahan jantungnya. Kita lanjutkan sekarang untuk latihan daya tahan jantung. Nah, sekarang adik-adik saya jelaskan tentang manfaat daya tahan jantung itu sendiri. Karena ada beberapa manfaatnya yang sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Yang pertama yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang empat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Mungkin seperti kegiatan
seperti waktu berolahraga tidak gampang capek, dan seterusnya. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi resiko jantung koroner. Nah, sekarang kita pelajari ya adik-adik tentang bagaimana meningkatkan latihan daya tahan jantung yang dapat adik-adik lakukan di rumah. Yang pertama yaitu yang bisa adik-adik lakukan yaitu lari memindahkan bola. Nah, seperti contoh caranya, adik-adik membawa bola dari area A, lari ke area B, lalu balik lagi sampai bolanya yang di A habis. Selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan. Nah, adik-adik di sini bisa menyesuaikan sesuai keinginan adik-adik ya. Mau lari dengan cepat diperbolehkan, lari dengan kecepatan rendah juga diperbolehkan, atau mau divariasikan, mau cepat tidak atau cepat tidak lagi, itu semua tergantung adik-adik. Dan yang terakhir yaitu permainan reaksi. Permainan reaksi ini sama dengan lari mengelilingi lapangan, tetapi adik-adik bisa meminta bantuan kepada teman atau kakak di rumah atau siapapun untuk membantu adik-adik dalam aba-aba, yaitu bila kakak adik-adik memberi aba-aba lari cepat, maka adik-adik harus lari cepat. Bila kakak adik-adik memberi aba-aba lari mundur, maka adik-adik lari mundur. Nah, begitulah contoh permainan reaksi